Kimetsu no Milking Yaiba akhirnya selesai juga season ini dan menurut gue ditutup dengan sangat-sangat epic. Namun jadi kan cerita season 5 nih, Hashirama Training Arc. Ngomong apa lu, no? Hashirama, akan ku ledek-ledek kamu di komen. Iya, gue salah ngomong, ya ampun, suka kepleset. Tapi lu pada pasti ngerti lah maksud gue ya, Hashira Training Arc. Yang jelas-jelas season paling milking di season ini, yang harusnya cuman beberapa chapter tapi bisa jadi satu season. Gue punya first impression awalan gue terhadap Kimetsu no Yaiba di video yang thumbnailnya kayak gini. Kalian tonton dulu aja, karena biar kalian lihat dulu tuh pendapat gue awalnya apa, dan di akhir season pendapat gue sama atau berbeda. Gue udah pasti nungguin kalian pengen ngomongin gimana no episode terakhir, Oke, episode terakhirnya bagus banget, gila. Orang bodoh yang bilang kalau itu animasi nggak bagus. Orang-orang tuh pada ngomongin animasi tentang berantemnya yang dimana udah terjadi di Sound Hashira lawan yang adik kakak itu. Menurut gue cuman pengulangan. Orang-orang malah nggak apresiasi tentang bagaimana ledakannya. Itu gue tahu itu 3D. Tapi inilah orang-orang yang masih wibu baru gitu loh. Ada 3D aja langsung ngamuk gitu. Lu nggak sadar kan kalau itu 3D? Problem 3D anime itu bukan masalah 3D apa enggak, tapi 3D-nya itu ngeblend apa enggak. Bahasa lebih jelasnya apa ya? Bukan ngeblend apa ya? Nggak kelihatan 3D banget dan terlihat nyaman di mata kita. Itu poinnya 3D itu bagus apa enggak. Jadi 3D ya nggak masalah selama kita ngeliatnya nyaman dan nggak ganggu gitu. Itu animasi meledaknya paling juara sih. Itu paling luar biasa. Dan tentu saja adegan bagaimana mereka masuk Infinity Castle. Regenerasi Muzan yang sungguh epic dan luar biasa. Bentar, gue masih agak bingung sama Jepang, tau nggak lo? Japan, why? Karena gini loh, ini Kimetsu no Yaiba kalau nggak salah, bisa jadi gue salah ya, tapi ratingnya itu bisa ditonton sama anak-anak gitu loh. Apa enggak ya? Apa gue yang salah perkiraan ya? Dan itu agak menyeramkan, agak gori buat ditonton sama bocil, tapi mungkin ya udahlah ya gitu. Karena gue ingat banget kalau nggak salah isunya di Promised Neverland itu beberapa arc di skip karena terlalu liar gitu, terlalu mengenaskan gitu, terlalu kacau balau gitu buat anak kecil. Padahal itu lagi mau diarahin buat ditonton sama anak kecil. Tapi correct me if I'm wrong kalau misalnya ternyata enggak, no, Kimetsu no Yaiba itu ditonton sama yang udah wajib 18 tahun ke atas atau something lah. Dan lu sadar nggak apa hal yang paling aneh dan mungkin orang-orang pada nggak ngomongin, dan gue sendiri nggak masalah gitu, cuman gue tahu dikit aja dan jadi lucu aja gitu. Itu kok bisa celana ikut regenerasi? Celana Michael Jackson ikut regenerasi itu buat gue aneh banget. Itu buat gue bener-bener kayak what? Tapi gimana ya? Kalian paham nggak? Itu gue sadar ketika bener-bener gue lagi nonton dengan santai dan kayak lah kok sana regen gitu. Kayak aneh aja. Tapi lu sadar gak ketika itu jadi animasi yang sangat bagus, visualisasinya menyenangkan, sound desainnya juga cakep, pewarnaannya juga indah, hal-hal sepele kayak gitu tuh jadi kayak ya udah gitu, ya udahlah, bodo amat. Tapi bayangin nih kalau kalian dapetin anime yang diem mulu, rapat mulu, atau apa mulu, ntar lama-lama hal-hal detail itu kelihatan gitu. Lama-lama kita fokus jadi ke hal yang lain-lain gitu, karena scene-nya kurang menarik dan membosankan, jadinya yang lain-lainnya jadi ketara gitu. Tapi ketika lu bisa hadirin itu dengan bombastis gitu, hal-hal kecil kayak gini kayak ya udah. Bagaimana dengan 5 menit Michael Jackson jalan gitu kan? Hihi, Billie Jeans, not my love, she is the one. Ubuyasiki, you die tonight. Cause the Demon Slayer not my son. Awalnya bagus, tapi menurut gue mulai overuse. Kayak oke, gue ngerti lah intensitasnya mau dibangun. Akhirnya the final boss, the one yang mereka semua tungguin untuk datang dan untuk lawan, tiba-tiba datang gitu loh. The great entrance gue paham, tapi sorry to say menurut gue 5 menit lama banget sih. Mungkin gak 5 menit gue lebay, tapi kayak woi intensitasnya kebangun awal-awal. Tapi ya mungkin gue doang. Tapi lama-lama gue melihatnya kayak drama-drama sinetron India gitu, yang zuk wush slow motion wush gitu. Nggak separah itu teman. Sayang aja tiba-tiba otak gue nge-trigger ke situ, karena awalnya keren banget. Tapi kenapa gue masih nggak ngerti kenapa itu sampai dibikin, nggak tahu ya, ini gue lebay ya 5 menit gitu. Padahal cukup bisa setengah dari durasi yang udah ada, dan intensitasnya bisa dibangun di shot yang lain daripada shot melangkah dan ada kabutnya gitu. Iya, we get it. Okay, we get it gitu. You don't need to show us 5 minutes, but again, it's good. Jadi gue udah kayak ya udahlah, karena penganimasiannya bagus. Yang gue suka juga sound design-nya
stuck, bahkan pas pindah ke batu masih ada suara langkahnya di batu. Menyenangkan sekali, konsis sekali, dan indah untuk diikutin tanpa harus jadi bosen. Tapi lama-lama gue sadar kok ini melangkah mulu mau kemana nih. Dan tentu saja Our Sigma ya. Mungkin banyak yang belum tahu kalau karakter favorit gue itu Zenitsu ya, karena gue suka sama thunder breathing-nya dan konsep dia tertidur gitu. Walaupun bagian dia ngelawak annoying parah, berisik dan kadang gue skip, tapi pas dia berantem tuh, pas dia tiba-tiba jadi mode serius itu kayak gila, gue banget. Terus yang tiba-tiba dia adegannya pedang terus ambil, terus kayak itu bro lock in banget gitu, kayak zzz, gitu kayak wow. So ya, itu adalah episode yang bagus banget. Dan ini bener-bener nunjukin sekali lagi ya kemampuan Ufotable gitu ya, dengan unlimited budget breathing gitu kan, form pertama gitu kan, Kimetsu Milking no Yaiba gitu. Itu efektif banget lah. Tapi dari itu semua, menurut gue ini emang cerita yang masih ringan, gak kompleks-kompleks amat, dan plot yang gak terlalu gimana-gimana. Standar shonen, evil versus good. Dan sekarang kita udah mau ending. Lagi-lagi juaranya tetap visual dan penganimasian. Buat mereka yang bilang animasi ini jelek, buat mereka yang bilang visualnya jelek, ini adalah orang-orang yang emang gak rela aja gitu ada anime sebagus Kimetsu no Yaiba visualnya, dan dikasih budget tumpah-tumpah sama Ufotable, sedangkan anime dia enggak. Itu bedanya gue sama lu, men. Gue kasih tau mana yang bagus dan mana yang jelek. Kalau lu kan nggak bisa, cuman panik doang kalau waktu animenya dikatain. Tapi namun, gue nggak bisa tiba-tiba dikasih satu episode terus langsung bilang jadi sesuatu yang season terbaik gitu. Season terbaik menurut gue tetap pas, yaitu Entertainment District. Itu luar biasa sekali fight scene-nya. Dan di episode-episode sebelumnya ada sesuatu yang gue apresiasi, yaitu akhirnya bisa ngelihat, walaupun sedikit ya si Hashira Air sama Hashira Ular itu, Bakugo sama Todoroki berantem. Itu yang gue harapin sebenarnya, tapi dikasih dikit doang waktu si kabut ya, si bocil kabut, bocil angin sama bocil ular itu latihan gitu. Itu cuma bener-bener asap terus kayak flash doang. Padahal menurut gue ya udah milkingin aja sekalian gitu. Kenapa nggak sekalian liatin gitu dan dipanjangin gitu dan diseruin jadi training arc. Itu juga terjadi waktu sama shinobi yang udah pensiun itu, Bapak Tengen ya. Sayang banget pas Tanjiro latihan di hutan sama Tengen tuh nggak dilamain, cuma sekilas doang ya. Dan lagi-lagi sekilas doang pas Hashira 3 sparring dan si air lawan angin berantem. Lumayan lah, tapi menurut gua keren deh kayaknya kalau misalnya diseriusin gitu di battle yang selama ini kita lihat di Kimetsu no Yaiba, bukan cuman less than 5 minutes berantem. Ya again, gua akan bilang ini adalah season milking gitu loh, season yang emang fillernya lumayan banyak dan menceritakan background Hashira yang belum sempet diceritain, kayak Hashira Batu yang lumayan jadi nice info lah buat mereka yang emang ngikutin plotnya, ngikutin ceritanya. Tapi buat gue yang emang udah peduli aja sama fight scene-nya, ya agak sedikit ya terbayar nggak dong sama episode terakhirnya? Jujur nggak. Kalau lu nanya gue, ini nggak membuat satu season ini ya Hashira Training Arc ini jadi season terbaik. Season terbaik tetap Entertainment District. Itu semua battle-nya, semua aksinya, bahkan penceritaannya itu bener-bener wow. Tapi satu hal yang sampai sekarang nggak bisa gue maafkan, satu hal yang bener-bener menurut gue miss the opportunity dan nggak dilakuin, padahal udah dikasih bumbunya gitu, udah dikasih slotnya, udah dikasih kesempatannya, tapi malah nggak dilakuin sama Ufotable dan tim di Kimetsu no Yaiba. Hal tersebut adalah Muzan pas entrance nggak moonwalk ya, padahal nanggung itu udah adegan jalan 5 menit. Kenapa nggak ini are you okay gitu, langsung kayak gitu datang gitu kan, kayak hihi, itu luar biasa harusnya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah satu season ini jadi bagus atau enggak, Bang? Mari kita sepakat dan jujur bahwa ini adalah episode terakhirnya aja yang bagus. Ayo, menurut kalian yang mana? Silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, gampang kok, tinggal lakuin dengan klik tombol subscribe di bawah. Mari kita tunggu komentar-komentar dari para fans berat Kimetsu no Yaiba yang akan berbangga, wah episode terakhir yang penting episode terakhirnya, yang penting episode terakhirnya. Saya lagi menilai satu season, dibilang yang penting episode terakhirnya. Itu kayak sebuah klub ya yang kebobolan mulu di pertandingan tandang, pas di kandang menang cuma 1 gol terus berbangga gitu. Nah, ya nggak apa-apa kalau lo mau bahas pertandingan terakhir aja yang di kandang gitu kan. Tapi as a whole ya halus. Inisialnya MU ya. Ya udah, sekian Radio Siang untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and Hinogami Kagura Ichi no Kata. Bener gak sih? Ya. Stay clean and sound.